Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti baik-baik aja ya, teman-teman. Karena Shoki akan bercerita santai gitu di konten yang pertama My SEQ atau kontennya Vlog SEQ by Shoki. Nah, untuk saat ini video yang akan mau diceritain tuh ada banyak gitu, tapi ya biar nggak kelihatan bertele-tele, poin pertamanya adalah Shoki akan melakukan room tour. Ini sebenarnya bukan yang perdana, kayaknya pernah juga waktu itu bikin video yang temannya itu keliling ruangan. Nah, kalau yang ini nih videonya itu sepertinya kalian harus tahu lagi karena seru banget nih. Setelah lama dari kantor, terus juga ada keluh kesah dan berbagai cerita ya. Kalau pernah nyaksiin konten pendeknya ataupun juga video dari Segi Bashoki per progress, wah tuh ceritanya seru banget. Termasuk video ini, sebelum nanti Soki akan umumkan apa yang terjadi di SQ 2025 karena ada kabar baik banget nih. Oke, langsung aja. Soki akan cerita tentang ini ya, yang agak rame sekarang tuh sebenarnya Nintendo Switch nih, karena udah punya versi 2. Tapi kan Soki baru punya sekarang. Nah, oke. Sekalian bahas room tour. Nih. Nah, seperti yang tadi Soki cerita, ini kan udah ada nih ya yang kemarin bikin konten tuh tentang teknologi ya. Apa ya ibaratnya, bukan sembarang switch gitu. Ini juga seperti yang pernah konten pada ini ya, awal tahun, bukan sembarang tab juga. Dan ya, yang pernah kalian lihat juga di video YouTube kemarin, ini tentang tutorial ya, yaitu bagaimana menjalankan aplikasi Gmeter. Nah, ngomong-ngomong soal room tour, ada fakta unik yang sebenarnya ingin kasih tahu. Ini konten yang berkaitan tentang ini juga nih. Aduh, ceritanya panjang. Jadi sebenarnya tuh harusnya video yang kemarin diupload itu bukan tentang ini ya, tutorial. Gara-gara jatuh sakit. Jadi ya ada tragedi lah, kecelakaan laka lintas yang sebenarnya aduh berat banget untuk ceritain. Tapi ya doain aja semoga kawan-kawan di sini ingin Sauki sehat selalu ya. Karena Sauki yakin juga penonton setia dan juga beberapa yang lihat video ini pasti akan tahu mengapa Sauki bikin konten ini. Baik ya, Kesten nih, keren banget sekarang ada kipasnya. Dan harusnya nih, ini docking yang dibuat di sana nih, itu bukan buat Switch ya. Ini buat Steam Deck, tapi Steam Deck-nya belum nyampe-nyampe. Atau belum dicari lah. Karena sebenarnya males juga gitu. Nyari, di kala sekarang ini lagi agak nyantai berjajar. Kebetulan juga kan udah nggak ini lagi ya, jangan jauh-jauh gitu ya. Aduh, berasa deh masih nyari-nyari. Tapi untung ada proyek kecil-kecilan, jadi ya semoga aja ya akan kelihatan progres lebih baik lah. Dan ini nih, keyboard mouse kebanggaan yang dulu juga kayaknya pernah ada ya, kan sebelumnya. Lagi-lagi ada dongle, ada apa namanya nih? Ya semacam extender dari USB ke HDMI ya buat tab itu karena tab yang dipakai Xiaomi Pad 5 itu nggak ada extendernya ya ataupun semacam display output wajar lah masih USB 2 dan monitor kesayangan ini yang dulu pernah jadi saksi ya setiap dari kantor ke kantor ya karena waktu pertama kerja akhirnya kebeli juga nih monitor Full HD. Ada speaker juga yang pernah dibeli buat di PC, akhirnya taruh di atas. Dan ya peralatan-peralatan seperti biasa, kabel, colokan, dan juga headset, dan IM atau yang buat kuping, headset, nih gitulah bahasa istilahnya. Macam-macam, sampai headphone ada, tapi gak taruh di sini nih. Lalu ya, itu peralatan harus meja sebelumnya ini di seberang, biarnya di sini, biar lebih luas. Nah, ini ada tripod dan ya semacam buku-buku dan harddisk.
Aduh, harddisk ngapain ya? Nggak ada casingnya. Itu 1 tera by the way. Cuman jarang dipakai. Baik lagi ini speaker ya, ada stand buat konten, ya. Dan ya itu buat kalau mau karaokean. Asli dulu mau buat podcast cuman nggak ada orang yang mau diajak ya, tapi ya bukan nggak ada orang diajak sih, lebih ke malas aja gitu ngundang ininya ya. Karena pada sibuk atau sibuk sendiri dan ya menunjukkan diri lah intinya. Huh. Baik lagi ke sini ya, yang keyboard mouse nih. Ini kan aslinya tempat tidur. Kalau pernah lihat di konten-konten sebelumnya, kenapa nih Kak jadi ini meja? Jadi kebetulan tuh ya adek pindah gitu. Ya akhirnya ya gini-gini aja deh. Aduh, yang menyebabkan satu ruangan sekarang sendiri nih. Oh ya, ini Sofi sekarang sambil duduk jelasinnya biar nggak capek juga. Barangkali kalian juga pingin nanya-nanya kan, kok dulu kayaknya Sofi pernah ada konten yang waktu itu pakainya PS Vita, terus habis itu ganti lagi sekarang ke Switch. Nah, Sofi sebenarnya tahu Switch 2 itu akan rilis, tapi rilisnya itu juga pasti masuknya lama dan akhirnya harga digoreng lah, terus game juga nggak ngotak, apalagi fiturnya ternyata nggak jauh beda sama kompetitornya si Steam Deck. Makanya sebenarnya tadi kan di awal video sempat disebutkan itu punya semacam docking buat web PC atau Steam Deck, tapi Steam Decknya nggak ada. Jadi kebeli Switch. Ya gimana lagi lah. Akhirnya saya punya ide, karena Switch ini juga kebetulan jarang dimainin. Nih ya, akhirnya ya udah deh. Kalau udah jarang dimainin, di mod aja atau di oprek gitu. Sama kayak ya, Mi Pad 5 kemarin. Bahkan laptop kemarin juga dikira Hackintosh karena jarang pakai, udah ada punya MacBook dan ya begitulah kehidupan kalau misalnya lagi gabut. Itu ada namanya 3N lah. Ada ngulik, ada ngoprek, otak-atik. Sampai kalau kalian tahu nih, ini aslinya itu CFW. Jadi ya nggak sembarang kostum juga. Ada OS-nya, bisa jadi Linux, Ubuntu, bahkan jadi Android Tab aja juga bisa. Nih, yang lainnya kedip-kedip. Ya, nggak terlalu kelihatan ya kedip-kedipnya tuh. Tapi pasti yang terkejut. Nanti setelah nyalain, kenapa fitur Switch jadi kayak gini? Wah, ini sih bener-bener ya. Keuntungannya sih yang perlu kalian tahu nih. Oh, gokil dah. Ada aja nih bisa tuh Ubuntu, Android. Setelah bisa dimenting mikir apakah sebenarnya Switch itu aslinya tuh kalau kita ngulik lebih dalam bisa jadi kayak mini PC atau jadi semacam tab Android, dan itu benar terjadi. Cuman modal SD card yang dipartisi. Ya sama kasus kayak Mi Pad 5. Sambil kita coba nyalainnya ke Ubuntu-nya biar ngilangin penasaran. Ada banyak banget nih yang Sofi pengen ceritain gitu ya. Nah, kayak tab ini kita cobain nih ke Windows. Ya harus juga ntar dibikin Windows tuh Pak. Windows beneran. Kalau kita run, lu pasti kaget. Nih, apa yang terjadi? Ente pasti kaget dan kalian juga sih kaget gitu. Sadaran beneran jadi si Ubuntu. Tuh, beneran jadi Ubuntu guys. Bener ya, secara fitur bisa aja kita lihat nih, misalnya kita buka Brave, terus juga ya like-nya Ubuntu pada umumnya, ataupun juga jadiin Android. Nah bayangin aja nih, tuh beneran ada mouse kalau kita gerak-gerakin nih ya. Nih, tuh ada mouse-nya loh. Hebat gak tuh? Bisa kayak gini. Gokil sih. Nih, udah like udah pada umumnya gitu loh. Itu baru ini ya, baru hanya di Switch. Belum lagi kalau lihat di ini nih Mi Pad nih. Yang beneran Windows Pak. Buset dah. Gak nyangka loh.
otak-atik terus bisa bikin inian tuh. Ya begitulah, mungkin di antara kalian yang masih penasaran kenapa bisa seperti ini ya, kegiatan Shopee kan lagi bilang kalau emang nggak ada proyekan yang berat, terus juga emang ya kontrak selesai kantor kagak ada, ya udah gini kotak-atik tuh bisa jadi macam-macam saking bosennya ya kadang di rumah nonton ataupun juga ya paling ikut testing-testing aja biar menjadi kayak profesional. Ya mudah-mudahan ya kalian menyaksikan Shopee bisa menjadi seorang tester handal masa depan. Ya gitulah akhirnya ya, berharap juga bisa mendapatkan apa yang diinginkan biar ke depannya lebih bagus itu. Nah, ini lebih ke ini ya, pas sebelum video berakhir, so aku mau mengumumkan ya. Gini, apa ya, kedepannya nih si Shopee bikin konten kayak gini bakal arah kemana. Cuman ya, sepertinya ini bukan cuma sekedar omon-omon ataupun juga basa-basi kan gini-gini. Kelihatannya setelah nanti bulan Juli, peralihan dari bulan Juni ini lebih mantap ya. Kenapa? Karena udah disiapkan beberapa konten-konten yang bakal lebih serius di video pendek ataupun live. Walaupun nggak rutin, tapi setidaknya Shopee akan membuktikannya supaya ini ya apa akun itu akan terlihat aktif kembali. Walaupun juga sebenarnya ada project ya seling-selingan lah, dan Shopee tidak akan melupakan kontennya sendiri ya masing-masing. Bahkan nggak menutup kemungkinan Shopee ini akan serius di cabang ini ya apa akun dunia gaming ataupun juga di dunia editing video dan fotografi seperti dulu Shopee punya akun gitu loh ya. Kalau kalian punya ini ya apa akun yang kalian lihat, atau misalnya kalau kalian pernah lihat akun yang dulu pernah dihapus terus diganti lagi, terus Shopee aktif juga kembali. Tapi ya berharapnya sih gak terlalu ini ya pesimis, cuman gak terlalu kepedean bakal seperti apa, takutnya ngecewain kalau diumumin itu terlalu jelas. Tapi ya pastikan aja nanti setelah Juli ke atas itu emang gak terlalu banyak perubahan signifikan, cuman model kontennya akan lebih diperbanyak lagi gitu ya, terutama di video pendek sih. Kayaknya kalau video panjang di YouTube itu agak susah kecuali kalau emang ada urgensi kayak bikin video gini. Walaupun sebenarnya santai-santai aja nih, dan Shopee nggak berharap video ini rame tonton apapun juga ya begitulah. Aku sih cukup sampai di sini dulu sekian video ini dibuat, dan ya pastikan juga bahwa semangat untuk hari-hari kedepannya termasuk Shopee ini, semoga kalian bisa meraih apa yang diinginkan ya. Dan ya terima kasih, like, komen, dan subscribe, dan apapun itu ya untuk YouTube-nya jadi bisa lebih baik lagi. Sekian ya, udah malam tidur nih jam 9.